chance. No, let me go! No, let me go! Let me go! Hai sahabat film semua, ini video pertama saya. Perkenalkan, nama saya Riri. Alasan saya membuat rangkuman film ini karena menurut saya film ini sangat pantas ditonton dan sangat bermakna. Isi pesan dari film ini bahwa kita tidak boleh meremehkan seorang perempuan walaupun perempuan itu masih di bawah umur. Oke, kita mulai saja ke pembahasannya. Film yang berjudul Becky ini mengisahkan seorang gadis remaja yang baru berusia 13 tahun. Dia gadis yang cerdas, namun punya masalah psikologis yang diakibatkan perceraian orang tuanya dan ditinggalkan ibunya meninggal. Jadi dia membentuk karakter yang keras. Scene pertama, kita mulai dari si Becky yang sedang diinterogasi oleh dua orang polisi di sebuah kantor. Saat dia ditanya, dia hanya menjawab seperlunya, dingin dan datar. Polisi itu pun gak putus asa, terus bertanya apa yang telah terjadi. Namun si Becky itu hanya menjawab, "Sorry, saya tidak tahu." Nah, kenapa si Becky itu bisa ada di kantor polisi? Mari kita bahas 2 minggu sebelum kejadian. Ini adegan di mana si Becky sedang belajar di dalam kelasnya. Tiba-tiba gurunya menyuruh dia keluar karena ayahnya menjemput dia. Becky yang dari awal sikapnya emang sudah jutek, dingin dan masa bodoh. Dia tidak menghiraukan obrolan ayahnya. Mungkin dia marah karena orang tuanya bercerai. Dan berhubung ibunya sudah meninggal, dia pun terpaksa harus tinggal bersama ayahnya. Kemudian scene berpindah ke penjara di mana ada beberapa tahanan yang suka bikin masalah dengan cara menghajar tahanan lain. Tujuan mereka agar dapat dipindahkan ke penjara lainnya. Dan akhirnya mereka pun dipindahkan. Namun di perjalanan mereka berulah lagi dengan membunuh satu tahanan lainnya agar memancing petugas yang membawa mereka. Dan mereka pun kabur dengan menyamar jadi polisi di jalan. Lalu siapakah mereka? Oke, simak terus videonya. Kita pindah lagi scene ke Becky dan ayahnya yang baru sampai ke rumah kenangan mereka sewaktu masih sama ibunya. Awalnya dia pikir rumah itu akan dijual oleh ayahnya, tapi ternyata ayahnya mempertahankannya. Dan tentu saja itu membuat si Becky senang. Dia pun jadi tersenyum dan memeluk ayahnya. Namun baru sebentar dia bahagia, dia udah dikagetkan oleh kedatangan ibu-ibu yang membawa anak kecil. Yang tak lain, dia adalah calon ibu dan adik tiri si Becky. Raut muka si Becky pun kembali ketus dan judes seperti pada awal di scene tadi. Hey Becky. It's so generous of you to share your dad in this place with us this weekend. Dia pun lari menuju danau di tengah hutan bersama anjingnya yang bernama Daigo. Mereka bermain-main di danau. Di situ jelas banget kalau si Becky sangat sayang sama anjingnya. Begitupun sebaliknya. Dan saat mereka makan malam berempat, ayahnya tiba-tiba membicarakan soal pernikahan mereka. Ayahnya bilang dia ngerti perasaan Becky setahun ini adalah hari-hari yang berat buat dia. Tapi kita harus melanjutkan hidup. Bagian proses pemulihan yaitu melihat ke depan. Tapi ucapan si ayahnya emang ada benernya juga sih. Jodoh, maut, celaka, rezeki memang sudah ada yang mengatur. Namun si Becky yang punya mata keras, dia gak terima. Dia malah membentak ayah dan ibu tirinya. Lalu dia kembali pergi ke hutan, tapi disusul oleh ayahnya untuk menenangkan. Walaupun ayahnya sudah berusaha keras meyakinkan dia, tapi usahanya sia-sia aja karena si Becky terus menangis dan bilang kalau ayahnya tega. How could you?
Lalu dia berlari ke hutan lagi bersama si Dago. Kalau saja dia tahu kalau pertemuan itu adalah pertemuan terakhir, pasti dia tidak akan bersikap seperti itu. Nah, buat yang belum tahu kenapa sih si Becky ini suka banget pergi ke hutan, ternyata di hutan itu ada rumah-rumah kecil dari kayu, kalau bahasa Sunda nama sesaungan lah. Tempat itu sudah dia kuasai walaupun di hutan. Berhubung suasana hatinya sedang galau, dia pun marah-marah dan melempar-lempar barang yang ada di ruangan itu, sampai-sampai anjingnya ketakutan. Namun ketika dia melihat foto kebersamaan keluarganya yang masih utuh, kemarahannya pun seketika mereda. Dia pun sedih dan teringat kembali kenangan waktu bersama ibunya. Just play a little bit. My favorite song. Okay. Di saat waktu yang sama, si ayah pun kembali ke rumah dan bertanya kepada calon anak tirinya, "Kemana Ibu Muti?" Where's your mom, Ty? Kayla? Dan ternyata ibunya sedang menerima tamu, pria gendut, berjenggot yang tak lain, pria yang kabur tadi. Kita sebut aja bandot tua. Awalnya, pria itu berbohong pura-pura kehilangan anjingnya untuk ngelabui si Jeb, ayahnya Becky, dan Kayla tunangannya. Kita pindah ke scene Becky. Dia yang sudah tenang, tetap berada dalam hutan itu bersama anjingnya. Pada saat itu, dia nggak sengaja melihat barang-barang peninggalan milik orang tuanya, dan dia menemukan sebuah kunci yang mirip logam. Dia bingung, kunci apa ini? Jeb yang berusaha ramah kepada tamunya, memberikan minum dan bertanya, "Jenis anjing apa yang kamu cari?" Karena si bandot tua itu sedang berbohong, dia pun bingung menjawab jenis anjing apa yang dia cari. Namun tiba-tiba pandangannya menuju ke anjing betina pacarnya si Dago yang namanya Nora. Dia bilang anjing dia mirip dengan anjing itu. Dan lama-kelamaan omongan si bandot itu semakin melantur. Akhirnya Jeb dan Kayla pun menyuruh dia pergi dari rumah itu. Namun pada saat Jeb membuka pintu, tiba-tiba muncullah seorang pria tinggi besar. Yang tak lain adalah temannya si bandot itu. Kita sebut aja dia namanya Ipek. Jeb pun disuruh diam dan jangan melawan. Dan si bandot itu menyuruh Ipek untuk merampas handphone dan mematahkannya. Setelah mematahkan handphone, pria besar itu menghampiri Kayla dan anaknya. Namun Kayla terus memohon supaya memberi mereka ampun dan membiarkan mereka pergi. Tak diduga, pria yang bernama Ipek itu menuruti keinginan Kayla dan membiarkan mereka pergi lewat pintu samping dan Kayla pun cepat-cepat keluar. Saat Kayla dan Ti sudah di luar, dia menyuruh Ti agar mempercepat jalannya karena mereka belum aman. Ti bilang dia sangat khawatir dengan Nura. Tapi ibunya mengatakan, "Ayo kita harus cepat-cepat mencari Kak Becky." Dan Nura pun ternyata mengikuti mereka dari belakang. Namun tiba-tiba langkah mereka dihadang oleh dua orang pria yang pasti temannya si bandot juga. Kita sebut aja si Botak atau Hamot dan si Cole. Lalu mereka pun bertanya, "Mau kemana kalian?" Ti dengan polosnya menjawab, "Kita mau mencari Becky." "Becky? Becky siapa?" kata dua orang cowok itu. Kayla pun memperjelas, "Becky adalah anjing saya," kata dia. "Hah, emang kau punya anjing?" kata si Cole. Nora pun tiba-tiba muncul dan menyerang mereka. Namun si Cole menembaknya dan Nora pun mati seketika. Sontak suara tembakan itu mengejutkan Jeb dan Daigo. Mungkin Daigo punya firasat buruk tentang pacarnya. Dan Becky yang dari tadi udah mengetahui kejadian mengintai dari jendela. Dia berusaha menenangkan Daigo biar nggak terus bersuara, takut diketahui dua orang pria itu. Lalu Kayla dan Ti pun dibawa kembali ke rumah tadi. Hais. Sit. I'll make sure the rest of the house is clear. Sesampainya di dalam rumah, si bandot tua yang jadi ketua geng awalnya percaya kalau Becky itu adalah nama anjing. Dia bilang kalau kedatangan mereka ke rumah itu untuk mencari kunci. Lalu si bandot itu pun mencari kunci keramat ke penjuru ruangan, tapi tak menemukannya. Walaupun sudah membuka kotak, tapi gak ada isinya. Di waktu yang sama,
Becky yang diam-diam kembali ke rumah untuk mengecek keadaan. Dia lewat jalan belakang, hendak memanjat kamar jendelanya dan mengambil tas handphone guna mencari pertolongan. Namun naas, pria bandot itu keburu naik ke atas kamarnya. Dia pun curiga kalau kamar itu adalah kamar anak cewek karena dia menemukan boneka dan tas manik-manik milik Becky. Becky pun gak sempat ambil tasnya karena takut ketahuan. Dia cuma sempat ambil HT, alat komunikasi yang biasa digunakan security. Dia pun cepat-cepat bersembunyi di bawah jendela. Si bandot pun marah-marah sama Jeb dan Kayla. Dia melempar tas milik Becky. Dia bilang anjing tidak mungkin punya boneka, HP, dan tas manik-manik seperti ini. Si bandot juga bilang, Becky bukan anjing, Becky adalah gadis kecil. Lalu dia bertanya lagi ke Jeb, di mana dia sekarang? Aku ingin bicara dengan Becky. Karena Jeb, Kayla, dan T tidak tahu kunci yang mereka cari. Dia ingin bertanya ke Becky. Jeb bilang, dia tidak ada di sini. Dia di Atlanta sama ibunya. Tentu si bandot gak percaya gitu aja sama ucapan Jeb karena tas dan ponselnya ada sama dia. Kenapa kau tak membuat masalah ini jadi mudah, Jeb? Kata si bandot. Kemudian dia bertanya lagi ke Jeb, di mana Becky? Jeb bilang di Atlanta. Si bandot tua itu jadi kesal dan menembak kaki Kayla. Dia pun mengancam akan menembak kakinya T. Saat suasana sedang keos, tiba-tiba Becky menghubungi para bajingan itu menggunakan alat HT yang dia ambil tadi. Dia pun menyuruh bajingan itu untuk pergi dari rumahnya karena dia bilang sudah melapor pada polisi. Tapi tentu saja mereka nggak percaya begitu saja. They have a gun too. Karena mereka tidak mau dipermainkan anak kecil, mereka pun menyandra ayahnya dan membawanya ke tempat api unggun guna dijadikan umpan agar si Becky datang. Becky pun sangat kebingungan. Becky, I'm gonna speak to you like an adult because I expect.